Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu lagi ya di pembelajaran mata pelajaran matematika wajib kelas 11 ya. Ini materinya masih sama, yaitu program linier, cuman kali ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan program linier. Tentu saja kalian harus paham dulu pembelajaran yang kemarin ya, bagaimana cara menggambar garis gitu ya, menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan ataupun menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Nah, karena itu penting untuk bagaimana kita menyelesaikan masalah yang kaitannya dengan program linier. Jadi yang kemarin adalah dasarnya dulu. Nah, masalah pada program linier biasanya disajikan dalam bentuk soal cerita. Makanya kita harus bisa menganalisis dan memahami tiap kalimat dalam soal tersebut. Misalnya ini, kita ke soal yang pertama ya. Oke, ini kata-katanya. Seorang pedagang buah itu memiliki modal 1 juta rupiah untuk membeli apel dan pisang. Untuk dijual kembali. Harga beli itu berarti harga kulak ya kalau bahasa Jawanya ya. Harga beli tiap kilogram apel itu 4.000 dan tiap kilogram pisang itu adalah 1.600 gitu ya. Pedagang tersebut tempatnya hanya bisa menampung 400 kg buah. Jadi maksimal pedagang itu punya tempat bisa menampung 400 kg buah. Maka tentukan jumlah apel dan pisang agar kapasitas yang dimiliki menjadi maksimum. Nah, jadi sebelum kita menyelesaikan masalah yang di sini, jadi masalahnya kan kita akan menentukan berapa sih jumlah masing-masing apel dan pisang agar tempatnya ini bisa maksimum. Tentu saja disesuaikan dengan modal yang dia punya. Dia cuma punya modal 1 juta rupiah ini ya. Nah, bagaimana caranya? Tentu saja yang pertama kita akan membuat model matematika dari kata-kata uraian ini. Nah, apa saja model matematikanya? Oke, dari sini kita bisa buat tabel bahwa apel itu harga belinya adalah 4.000 rupiah dan pisang harga belinya adalah 1.600 rupiah gitu ya. Nah, jika apel kita misalkan X misalnya, dan Y itu adalah pisang, maka kita bisa membuat si pertidaksamaannya menjadi seperti ini. Nah, kapasitas tempat kita bisa dapatkan tadi si pedagang dia hanya bisa menampung 400 kg buah. Jadi persamaan yang pertama adalah X plus Y itu harus kurang dari sama dengan 400. Betul kan? Karena tempatnya maksimal adalah 400. Jadi X ditambah Y nggak boleh lebih dari 400. Maka didapatkan pertidaksamaannya adalah X plus Y kurang dari sama dengan 400. Gitu ya. Kemudian yang kedua kaitannya dengan modal. Pedagang tadi punya modal cuma 1 juta. Berarti kan kita nggak bisa kulaan atau membeli buah lebih dari 1 juta. Karena yang kita punya adalah cuma 1 juta. Dengan harga tadi apelnya itu 1 kilogramnya 4.000 dan pisangnya 1 kilogramnya 1.600. Berarti persamaannya gimana? 4.000X ditambah 1.600Y itu harus kurang dari 1 juta atau sama dengan ya pas 1 juta boleh tapi lebih dari 1 juta nggak boleh. Berarti kata-katanya adalah 4.000X ditambah 1.500Y harus kurang dari sama dengan 1 juta. Nah, ini pertidaksamaan yang kedua. Nah, ini bisa disederhanakan ya, dibagi berapa? Sama-sama dibagi itu ya 8.000 ya. 800 sorry. Sama-sama dibagi 800 berarti 4.000 dibagi 800 itu 5 gitu ya. Kemudian 16.000 1.600 dibagi 800 itu 2.
kurang dari, nah 1 juta dibagi 800 itu 1250. Ini bentuk penyederhanaan dari yang ini. Jadi kita dapatkan 5x plus 2y kurang dari sama dengan 1250. Berarti kita punya dua persamaan ya, ini dan ini. Itu. Tentu saja kemudian kita harus tambahkan ini. Ini tuh syarat wajib ya. Kenapa wajib? X harus lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Kita tadi bahwa X itu adalah apel dan Y itu adalah pisang. X-nya harus lebih dari sama dengan 0, artinya kan masa sih jumlah apelnya negatif, kan nggak mungkin ya. Jadi jumlah apelnya harus lebih besar atau sama dengan 0, dan jumlah pisangnya juga harus lebih besar sama dengan 0 karena nggak mungkin jumlah pisangnya negatif. Nah, kemudian setelah kita punya persamaan, berarti kita punya pertidaksamaan 1, 2, 3, 4 seperti biasa. Kita gambar garisnya seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, garisnya seperti ini ya. Nah, lalu kita tentukan daerah penyelesaian, gitu ya. Daerah penyelesaiannya ini. Nah, ini yang garis yang ini itu adalah ya ini 5x plus 2y kurang dari sama dengan 1250. Tidak usah saya uraikan lagi ya bagaimana cara menggambar garisnya karena kemarin kita sudah bahas. Kemudian nah, x plus y kurang dari sama dengan 400, berarti yang ini kita temukan daerah penyelesaiannya adalah ini. Kita punya titik-titik selidik siapa saja? A. Nah, berarti kita punya A, kemudian B, kemudian C. Yang ini ya. Nah, ini D nih. D. Nah, berarti kita cuma punya 3. Yang 0,0 kenapa enggak? Pak, enggak mungkin. Nah, ini kan kita enggak mungkin dong. Kita tidak membeli apel dan pisang kan, ya biasanya kan jumlah apel dan pisang agar maksimum. Masuk maksimumnya 0 sama 0 kan nggak mungkin juga gitu ya. Nah, berarti kita punya koordinat A, nah koordinat B dan koordinat ini. Nah, D kayaknya. Koordinat A berarti siapa itu? Titiknya 0,400 ya, X-nya 0, Y-nya 400. Kemudian koordinat yang ini adalah 250,0. Nah, koordinat B-nya yang kita belum tahu. Bagaimana supaya kita tahu koordinat B? Yaitu dengan mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Gitu ya. Kita eliminasi. Nah, gitu ya. Nah, gini ya. Jadi kita punya A, ini, kemudian C. Oh, ini yang C mungkin ya. Ini salah tempat C-nya ini. C-nya harusnya di sini ya, saudara-saudara. Nah, ini C berarti. Nah, gitu ya. Kemudian yang B kita harus eliminasi dari kedua persamaan, gitu ya. Sehingga jika kita eliminasi 5x plus 2y kurang dari sama dengan 1250 sama 2x, ini sudah dikalikan 2 ya. Nah, ini sudah dikalikan 2 sehingga didapat 3x sama dengan 450, maka kita dapatkan x-nya adalah 150. Nah, kemudian x disubstitusi, kita dapatkan y-nya di 250. Nah, gitu ya. Berarti koordinat B adalah 150,250. Gitu ya. Nah, sehingga jumlah maksimumnya adalah 150 dan 250. Kenapa kok jumlah maksimumnya langsung disimpulkan ini yang B? Kenapa nggak pakai tabel yang kemarin ya? Kita kan kalau menyelidiki selalu pakai tabel. Nah, yang A kan koordinatnya 0,400, artinya X-nya 0, Y-nya 400. X itu apel, berarti pedagang itu kalau apelnya 0, Y-nya 400, berarti nggak beli apel dong. Itu bukan optimum karena apa? Tidak ada apelnya, padahal soalnya tentukan jumlah apel dan pisang, berarti harus dua-duanya ada. Nah, gitu ya. Kemudian yang C, yang ini juga iya, koordinatnya kan 250,0, berarti nggak ada pisangnya dong. Gitu ya. Kalau nggak ada pisangnya, berarti dia cuma belanja apel saja, padahal di soalnya harus ada apel dan pisang. Maka satu-satunya titik yang ada apel dan pisang adalah titik B-nya. Jadi jumlah apel dan pisang maksimum yang bisa ditampung itu adalah 150 kg apel dan 250 kg pisang. Nah, itu ya salah satu contoh sederhana menyelesaikan permasalahan dengan program linier.
Nah, karena bentuk soalnya bentuk cerita seperti ini, maka penting bagi kalian untuk memahami bagaimana menyajikan, ya, atau mentransfer dari soal cerita menjadi bentuk model matematika, karena itu yang agak susah juga gitu ya. Nah, dari soal cerita kita transfer menjadi bentuk matematika pertidaksamaannya. Nah, berikut Pak Irsa kasih beberapa contoh ya. Oke, ini belum kita hitung dulu karena ngitungnya nanti. Jadi ini kita buat model matematikanya saja. Gitu. Oke, contohnya seorang pedagang paling sedikit menyewa 28 kendaraan. Nah, ada 28 kendaraan. Kendaraan jenis truk dan kol. Jadi 28 itu truk dan kol, gitu ya. Dengan jumlah yang akan diangkut itu adalah 272 karung. Jadi seorang pedagang itu punya 272 karung, akan diangkut dengan dua jenis kendaraan yaitu truk dan kol, dengan jumlah kendaraannya itu adalah 28. Berapa truknya, berapa kolnya itu yang akan kita cari tahu gitu ya. Truk itu dapat mengangkut tidak lebih dari 14 karung. Jadi truk itu maksimal cuma bisa mengangkut 14 karung. Sedangkan kol itu cuma bisa maksimalnya 8 karung, gitu ya. Kemudian ongkos sewanya untuk truk itu 500.000, untuk kolnya 300.000, gitu ya. Nah, kemudian ini fungsi optimumnya ya. Nah, fungsi optimumnya nih. Kemudian jika X menyatakan banyaknya truk, dieling-eling, X itu menyatakan banyaknya truk dan Y itu call, maka model matematikanya bagaimana? Nah, untuk mentransfer jadi dari soal cerita menjadi model matematikanya akan lebih mudah jika kita buat tabelnya. Nah, tabelnya ini. Jadi kita misalkan X itu truk, ingat-ingat ya, X itu truk dan Y itu call. Maka dibentuk, nah ini, nah ada truk, ada kol, ada ini banyak karung, ini kuantitas banyaknya truk sama kolnya, gitu ya. Jadi truk tadi bisa menampung 14 karung ya, ini kan ya, truk tadi bisa menampung 14 karung, kemudian kol cuma bisa menampung 8 karung. Jadi kita tuliskan banyak kapasitasnya kalau truk itu 14, kalau kol itu 8. Nah, gitu ya. Kemudian kuantitasnya. Nah, kuantitas maksudnya apa? Jumlah kendaraannya tadi kan 28 ya. Jadi banyaknya truk dan banyaknya kol. Ini maksudnya X sama Y ya. X itu banyaknya truk dan Y itu banyaknya kol, itu apa? Nah, paling sedikit. Nah, ini nih. Perhatikan. Paling sedikit menyewa 28. Kalau paling sedikit berarti boleh lebih besar enggak? Boleh lebih banyak enggak kita nyewanya? Boleh ya. Berarti kata-katanya apa? Nah, truk ditambah kol itu lebih besar atau sama dengan 28. Karena kita bisa menyewa lebih besar dari 28, tapi nggak boleh kurang. Maka X atau truk ditambah kol itu harus lebih besar sama dengan 28. Kemudian kapasitasnya. Nah, 14X dan 8Y itu harus kurang dari sama dengan 272, karena karungnya kan cuma 272, nggak mungkin dong lebih dari itu karena pedagang itu cuma punya karung ini. Berarti ini penting ya. Nah, dari 1 dan 2 kita bisa dapatkan modelnya seperti ini. Jadi yang pertama X plus Y harus lebih dari 28, ini dari yang kedua ya. X plus Y harus lebih dari sama dengan 28. Kemudian yang kedua 14X ditambah 8Y itu harus kurang dari 272. Atau ini disederhanakan sama-sama dibagi 2 ya. Menjadi 7X ditambah 4Y kurang dari 272 dibagi 2 130 130. Nah, jadi modelnya ini, dan tentu saja X harus lebih besar dari 0 dan Y juga harus lebih besar dari 0. Jadi kita punya model matematika ada 4 pertidaksamaan, 1, 2, 3, dan 4. Gitu ya. Itu caranya bagaimana mentransfer dari soal cerita menjadi bentuk model matematika.
Oke. Berikutnya contoh soal berikutnya, gitu ya. Oke, ini masih menentukan model, gitu ya. Seorang pengusaha roti akan membuat roti, gitu ya. Roti jenis 1, jadi ada 2 jenis rotinya. Roti jenis 1 itu membutuhkan 200 gram tepung dan 10 gram mentega, gitu ya. Jadi bahannya utamanya ada 2, yaitu tepung dan mentega, gitu ya. Roti jenis 1 itu butuh 200 gram tepung dan 10 gram mentega. Sedangkan roti yang jenis kedua, nah gitu ya, itu membutuhkan 15 gram tepung dan 10 gram mentega. Nah, bahan yang tersedia itu adalah 5 kg tepung dan menteganya 4 kg. Hati-hati. Di sini pakai satuan gram, sedangkan yang tersedia ini pakai satuan 5 kg. Berarti kita harus buat menjadi gram juga. Gitu ya. Jika X menyatakan banyaknya roti jenis 1 dan Y menyatakan banyaknya roti jenis 2, maka model matematikanya, ingat, X siapa X? X itu adalah banyaknya roti jenis 1 dan Y adalah banyaknya roti jenis 2. Nah, kita buat modelnya. Nah, berdasarkan itu informasi, kita dapatkan apa? Kita buat tabel dulu. Ada roti jenis 1, roti jenis 2, kemudian ini bahannya tepung sama mentega. Coba dari kalimat pertama gitu ya. Roti jenis 1 itu butuh 220 gram tepung, 10 gram mentega. Berarti roti jenis 1 ini 20 tepung dan 10 gram mentega. Kemudian roti jenis 2 ini butuh 15 gram tepung dan 10 gram mentega. Ada 15 gram tepung dan 10 gram mentega. Kemudian batasnya ini. Nah, si pengusaha tadi cuma punya tepung 5 kg. 5 kg itu berapa gram? Nah, 5.000 di sini. Maka harus dijadikan jadi satuan yang sama. Jadi ini tepungnya ini ditambah ini harus kurang dari 5.000 gitu ya. Kemudian yang mentega berarti 10 X ditambah 10 Y harus kurang dari 4.000 gitu ya. Nah, baru kita dapatkan modelnya. Nah, ini 20 X ditambah 15 Y itu harus kurang dari 5.000. Ini yang pertama yang atas ya. Nah, baru yang bawah 10 X ditambah 10 Y harus kurang dari 4.000. Ini yang bawah. Nah, baru X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Nah, atau bisa disederhanakan, sama-sama dibagi berapa ini? Yang atas bagi 5 ya, berarti 4X plus 3Y kurang dari sama dengan 1000. Dan yang bawah dibagi 10X plus Y kurang dari 4.000. Ini model matematikanya. Nah, baru setelah kita bisa menentukan model matematikanya, berarti kita akan menyelesaikannya dengan program linier, yaitu digambar kemudian dicari tergantung fungsi tujuan atau objektifnya dia maunya seperti apa. Untuk menyelesaikan masalahnya kita lanjut di pertemuan berikutnya ya. Untuk hari ini kita menentukan model matematika dari sebuah soal cerita dulu. Oke, terima kasih. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.